Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin bercerita tentang kisah legenda dari Jawa Barat, dari tanah Sunda. Kisah dari juga kerajaan Pajajaran terkait Prabu Siliwangi, yakni kisah Munding Laya di Kusuma. Bagaimana kisah Munding Laya di Kusuma ini? Silakan simak kisahnya berikut ini. Dalam kerajaan yang tengah berada pada masa keemasan, tersebutlah seorang raja yang bernama Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi memiliki dua orang istri, yakni Nyimas Tejamantri dan Nyimas Padmawati. Mereka berdua adalah sosok permaisuri anggun. Lewat rahim Nyimas Tejamantri, Prabu Siliwangi dikaruniai seorang putra, yakni Pangeran Guru Gantangan. Sementara lewat rahim permaisuri Nyimas Padmawati, Raja Siliwangi memperoleh anak yang diberi nama Munding Laya. Selisih usia antara Pangeran Guru Gantangan dan Pangeran Munding Laya sangatlah jauh. Saat Pangeran Guru Gantangan ditunjuk menjadi bupati di Kuta Barang dan sudah menikah, Munding Laya masih kanak-kanak. Pangeran Guru Gantangan tidak memiliki putra. Akhirnya, apa mau dikata? Memungut anak adalah jalan terbaik demi mewarisi apa yang dimilikinya. Anak itu diberi nama Suntenjaya. Pangeran Guru Gantangan pun tertarik meminang Munding Laya sebagai putranya. Detik ketika Pangeran Guru Gantangan meminta Munding Laya dari pangkuan permaisuri Nyimas Padmawati, seketika itu pula diberikannya. Nyimas tahu bahwa Pangeran Guru Gantangan sangat menyayangi Pangeran Munding Laya. Nyimas, alangkah senangnya hati saya apabila engkau mengizinkan saya untuk merawat Munding Laya. Walaupun dia adalah adikku, aku akan menganggapnya sebagai anakku sendiri. Guru Gantangan bicara lirih. Silakan saja, saya tidak berkeberatan akan kehendak pangeran. Saya justru senang mendengar kabar ini. Nyimas kemudian menyerahkan Munding Laya. Terima kasih Nyimas. Saya akan merawat Munding Laya dengan baik. Akan saya jadikan ia pendekar sakti, ujar Pangeran Gantangan. Guru Gantangan menerima Munding Laya seraya minta diri. Tibalah masa Pangeran Munding Laya dewasa. Ia tumbuh menjadi pangeran yang baik perangainya. Alangkah bahagia hati Pangeran Guru Gantangan. Ia lebih simpatik kepada Munding Laya ketimbang Suntenjaya. Pangeran Munding Laya tidak hanya rupawan, tetapi baik pula budi pekertinya. Adapun Suntenjaya yang merupakan anak pungutnya memiliki sifat yang angkuh dan manja. Kelebihan dari Pangeran Munding Laya ini membuat iri Pangeran Suntenjaya. Terlebih lagi, ibunya juga sangat menyayangi Pangeran Munding Laya. Tiadalah maksud untuk membuat keduanya bertengkar. Perhatian istri Pangeran Guru Gantangan kepada Pangeran Munding Laya sangat berlebihan. Bahkan Pangeran Guru Gantangan pun cemburu. Akhirnya Pangeran Munding Laya dijebloskan ke dalam penjara oleh saudara tirinya itu dengan dalih bahwa Pangeran Munding Laya mengganggu kehormatan wanita. Keputusan ini menjadikan masyarakat dan bangsawan Pajajaran terpecah menjadi dua. Ada yang menyetujui dan ada juga yang menentang keputusan tersebut, sehingga mengancam ketentraman kerajaan ke arah permusuhan antar saudara. Pada saat yang gawat ini, terjadi sesuatu yang janggal. Pada suatu malam, permaisuri Nyimas Padmawati bermimpi aneh. Dalam tidurnya, permaisuri melihat 7 guriang, yakni makhluk yang tinggal di puncak gunung. Di antara mereka ada yang membawa jimat yang disebut layang Salakadomas.
Permaisuri Padmawati yang juga merupakan ibu dari Pangeran Mundinglaya mendengar perkataan Guryang yang membawa jimat tersebut. Pajajaran akan tentram hanya jika seorang kesatria dapat mengambilnya dari jabaning langit, ujar suara tersebut. Segera setelah bangun pada pagi harinya, Permaisuri menceritakan mimpi itu kepada raja. Prabu Siliwangi sangat tertarik oleh mimpi Permaisuri dan segera meminta seluruh rakyat, juga bangsawan, termaksud Pangeran Gurugantangan dan Pangeran Suntenjaya, untuk berkumpul di depan halaman istana untuk membahas mimpinya Permaisuri. Setelah seluruhnya berkumpul, Prabu Siliwangi berkata, "Adakah seorang kesatria yang berani pergi ke jabaning langit untuk mengambil jimat layang Salakadomas?" Senyap. Tidak ada suara yang terdengar. Semuanya terdiam. Pangeran Suntenjaya pun tidak mengeluarkan suaranya. Dia takut akan berhadapan dengan Jongrang Kalapitung, seorang raksasa berbahaya yang selalu menghalangi jalan ke puncak gunung. Setelah beberapa saat, Patih Lengser angkat bicara. "Paduka," dia berkata, "setiap orang telah mendengarkan apa yang disampaikan Paduka, kecuali masih ada satu orang yang belum mendengarkannya. Dia berada dalam penjara. Paduka belum menanyainya. Dia adalah Pangeran Mundinglaya," ujar Patih Lengser. Mendengar ini, Prabu Siliwangi memerintahkan agar Pangeran Mundinglaya dibawa menghadap. Patih Lengser kemudian meminta izin Pangeran Gurugantangan untuk melepaskan Pangeran Mundinglaya. Saat Pangeran Mundinglaya sudah berada di hadapannya, Prabu Siliwangi berkata, "Mundinglaya, maukah Ananda mengambil jimat layang Salakadomas yang diperlukan untuk mencegah negara dari kehancuran akibat malapetaka?" tanya Prabu Siliwangi. "Karena jimat layang Salakadomas penting bagi keselamatan negara, Ananda akan pergi mencarinya, ayah," kata Pangeran Mundinglaya. Prabu Siliwangi sangat senang mendengar jawaban ini. Demikian juga masyarakat dan para bangsawan. Bagi Pangeran Mundinglaya, tugas ini juga berarti kebebasan jika dia berhasil mendapatkan jimat layang Salakadomas. Sementara bagi Pangeran Suntenjaya, ini berarti menyingkirkan musuhnya, karena dia yakin bahwa pamannya akan dihabisi oleh Jongrang Kalapitung. "Kakek," kata Pangeran Suntenjaya, "dia adalah seorang tahanan. Jika kakek membiarkannya pergi sekarang, tidak akan ada jaminan bahwa dia akan kembali." "Apa yang Cucunda usulkan, Suntenjaya?" tanya Prabu Siliwangi. "Jika dia tidak kembali setelah sebulan, penjarakan Kanjeng Ibu Padmawati dalam istana," jawab Suntenjaya. Masyarakat dan bangsawan kaget mendengar permintaan ini. Prabu Siliwangi berbalik kepada Pangeran Mundinglaya. "Bagaimana menurutmu?" tanya Prabu Siliwangi. "Ananda akan kembali dalam sebulan dan setuju dengan usulan Suntenjaya," jawab Pangeran Mundinglaya. Dalam beberapa minggu, Pangeran Mundinglaya diajari oleh Patih Lengser ilmu perang dan cara menggunakan berbagai senjata sebagai persiapan untuk menghadapi rintangan yang akan ditemui selama perjalanan ke jabaning langit. Kemudian Pangeran Mundinglaya meninggalkan Pajajaran. Karena tidak pernah keluar dari ibu kota tersebut, Pangeran Mundinglaya tidak mengetahui jalan ke jabaning langit. Dengan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sang pangeran pergi melewati berbagai hutan lebat untuk menemukan jabaning langit dan bertemu dengan para Guryang. Dalam perjalanan, Pangeran Mundinglaya melewati kerajaan kecil yang bernama Muara Beres atau Tanjung Barat.
Kerajaan tersebut merupakan bawahan dari Pajajaran. Di sana Pangeran Mundinglaya bertemu dan jatuh hati pada putri kerajaan yang bernama Dewi Kania atau Dewi Kinawati. Mereka saling berjanji akan bertemu lagi setelah Pangeran Mundinglaya berhasil menjalankan tugas dari Prabu Siliwangi untuk memperoleh jimat layang Salakadomas. Saat Pangeran Mundinglaya meneruskan perjalanannya, tiba-tiba di tengah perjalanan dia dicegat oleh raksasa yang bernama Jonggrang Kalapitung yang berdiri di hadapannya. "Mengapa kamu memasuki wilayahku? Apakah kamu menyerahkan diri sebagai santapanku?" tanya Jonggrang Kalapitung. "Coba saja kalau bisa," jawab Pangeran Mundinglaya dengan tenang. Jonggrang Kalapitung menubruknya, tapi Pangeran Mundinglaya berkelit. Berkali-kali si raksasa menyerang Pangeran Mundinglaya, tapi lagi dan lagi jatuh ke tanah sampai akhirnya kehabisan napas. Dengan kerisnya, Pangeran Mundinglaya mengancam musuhnya. "Katakan, di mana Jabaning Langit?" Mundinglaya menghunuskan kerisnya ke langit. "Di dalam dirimu," jawab Jonggrang Kalapitung. Berpikiran bahwa si raksasa berbohong, Pangeran Mundinglaya menekankan keris lebih dalam ke leher si raksasa. "Jangan berbohong, di manakah Jabaning Langit?" tanyanya kembali. "Di dalam hatimu," jawab Jonggrang Kalapitung lagi. Setelah itu, Pangeran Mundinglaya melepaskan raksasa tersebut sambil berkata, "Aku membebaskanmu, tapi jangan ganggu rakyat Pajajaran lagi." Jonggrang Kalapitung menuruti dan berterima kasih kepada Pangeran Mundinglaya, kemudian meninggalkan Pajajaran selamanya. Ketika dia pergi, Pangeran Mundinglaya menemukan suatu tempat untuk beristirahat dan berdoa meminta tolong kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk diberikan jalan. Suatu hari, dia merasakan seolah-olah terangkat dari tempatnya dan terbang ke suatu tempat yang sangat terang. Di sana, dia diterima oleh 7 Guryang, makhluk-makhluk supernatural yang menjaga jimat layang Salakadomas. Mereka bertanya kepada Pangeran Mundinglaya mengapa berani datang ke Jabaning Langit. "Tujuanku datang ke sini adalah untuk mengambil jimat layang Salakadomas yang diperlukan oleh negaraku sebagai obat untuk mencegah permusuhan antar saudara. Akan banyak orang menderita dan mati memperebutkan yang tidak jelas," jawab Pangeran Mundinglaya. "Kami menghargaimu, Pangeran Mundinglaya, tapi kami tidak dapat memberimu jimat layang Salakadomas karena ini bukan untuk manusia. Bagaimana kalau pemberian lain sebagai hadiah untukmu? Misalnya seorang putri cantik atau kesejahteraan, atau kami dapat menjadikanmu manusia tersuci di dunia," ujar Sang Guryang. "Aku tidak memerlukan semua itu jika rakyat Pajajaran terlibat dalam perang," jawab Pangeran Mundinglaya. "Kalau begitu, kamu harus merebutnya setelah mengalahkan kami," ujar Sang Guryang kembali. Maka terjadilah perkelahian. Karena para Guryang sangat kuat, Pangeran Mundinglaya terjatuh dan meninggal. Segera setelah itu muncul makhluk supernatural lainnya, yaitu Nyi Pohaci, yang menampakkan diri dan menghidupkan kembali Pangeran Mundinglaya. Pangeran Mundinglaya bersiap kembali untuk bertempur dengan para Guryang. "Tidak perlu lagi ada pertempuran, karena engkau telah menunjukkan sifatmu yang sebenarnya," kata salah satu dari 7 Guryang. "Jujur dan tidak tamak, engkau mempunyai hak untuk membawa jimat layang Salakadomas," tegas Sang Guryang. Mereka kemudian memberikan jimat tersebut kepada Pangeran Mundinglaya.
Pangeran Mundinglaya sangat bergembira dan mengucapkan terima kasih. Dia juga berterima kasih kepada Nyi Pohaci atas bantuannya. Dengan dipandu oleh 7 Guriang yang kemudian menyebut diri mereka sebagai Gumarang Tunggal, Pangeran Mundinglaya pulang ke Pajajaran. Di Pajajaran, Pangeran Suntenjaya mengganggu ketentraman permaisuri. Kepada Prabu Siliwangi, Pangeran Suntenjaya mengatakan bahwa permaisuri sebenarnya tidak bermimpi. Permaisuri hanya berdusta untuk membebaskan putranya dari penjara. Dengan demikian, dia membujuk Prabu Siliwangi untuk menghukum mati permaisuri Padmawati. Pangeran Suntenjaya bahkan lebih jauh berniat untuk mengganggu ketentraman Dewi Kinawati di Muara Beres. Dewi Kinawati yang merupakan kekasih dari Mundinglaya. Dengan menceritakan bahwa Pangeran Mundinglaya telah dihabisi oleh Jongrang Kalapitung. Tentara digelar untuk mendatangi kerajaan itu. Pada saat yang gawat tersebut, Pangeran Mundinglaya beserta ajudannya telah sampai di Pajajaran. Mereka senang dan berteriak kegirangan. Pangeran Suntenjaya dan pengikutnya diusir. Setelah itu, Prabu Siliwangi menobatkan Pangeran Mundinglaya sebagai Raja Pajajaran dan menggantikannya dengan gelar Mundinglaya di Kusuma. Tidak lama setelah itu, Mundinglaya di Kusuma menikahi Dewi Kinawati dan menjadikannya sebagai permaisuri. Pajajaran kemudian menjadi negara yang adil, makmur, dan aman. Nah, begitu kisah dari Mundinglaya di Kusuma, salah satu legenda dari Pajajaran atau kerajaan di tanah Sunda, Jawa Barat. Benar kisahnya ini hanya dongeng karena terkait Pajajaran dan Prabu Siliwangi banyak versi yang bisa kita temukan. Salah satunya adalah terkait legenda Mundinglaya ini. Terima kasih atas perhatiannya sudah menyimak di channel YouTube Boring Vlog. Silakan simak dongeng lainnya yang ada di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.